Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Kencana, NIM 210200011 dari Prodi Pendidikan Seni Rupa. Pada kali ini, saya akan membahas tentang konsep supervisi pendidikan yang ada di sekolah ataupun perguruan tinggi. Pada minggu ini, saya akan mulai dari konsep-konsep dasar supervisi pendidikan, mulai dari pengertian rasionalnya, tujuan, dan fungsi dari administrasi dan supervisi pendidikan. Kata supervisi terdiri dari dua kata, yaitu super dan vision. Super artinya segala sesuatu yang nilainya melebihi dari kebanyakan yang biasa dilakukan oleh orang lain. Kata super barangkali kita bisa umpamakan pada Superman, karena adanya kemampuan skill yang dimilikinya lebih dari kapasitas normal. Kata kedua yaitu vision, yaitu pandangan jauh ke depan. Artinya, dia sudah mempunyai visi, pada saat yang lain belum memikirkan itu. Bisa dikatakan juga selangkah lebih maju visinya untuk menelaah, menganalisis, dan melakukannya. Orang yang sebagai pelaku supervisi dan melaksanakan kegiatan supervisi disebut sebagai supervisor, sedangkan kegiatannya disebut dengan supervisi. Konsep dari supervisi ini adalah aktivitas pembinaan sistematis dan terencana dari pemimpin lembaga pendidikan kepada tenaga teknis sekolah agar melakukan pekerjaan mereka secara lebih efektif dan efisien. Tujuannya sendiri tidaklah terbatas pada pelaksana pengajaran pendidik menjadi lebih baik. Akan tetapi, secara keseluruhan dari segala aspek kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran. Dapat disimpulkan bahwa kata supervisi pendidikan adalah pelayanan profesional berupa pembinaan sistematis dan terencana kepada seluruh tenaga pendidik dan teknis sekolah agar mampu menjalankan tugas melayani peserta didik dalam segala aspek penyelenggaraan pendidikan seperti kegiatan belajar mengajar yang lebih baik dan fasilitas yang lebih kondusif untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan dan lebih efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu jenis-jenis supervisi pendidikan. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa supervisi pendidikan menyangkut seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan, tidak terbatas pada penyelenggaraan pembelajaran saja. Oleh karena itu, supervisi pendidikan dapat dibagi menjadi beberapa jenis yang diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu supervisi akademik. Supervisi akademik yaitu yang menitik beratkan pengamatan supervisor pada masalah-masalah akademik, yaitu hal-hal yang langsung berada dalam lingkungan kegiatan pembelajaran pada waktu siswa sedang dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu supervisi administrasi. Supervisi administrasi yakni supervisi yang menitik beratkan pengamatan supervisor pada aspek-aspek administrasi yang berfungsi sebagai pendukung dengan pelancar terlaksananya pembelajaran. Yang terakhir yaitu supervisi lembaga. Supervisi lembaga merupakan supervisi pendidikan dengan fokus pada pengamatan supervisor pada aspek-aspek yang berada di lembaga pendidikan. Jika supervisi akademik dimaksudkan untuk meningkatkan pembelajaran, maka supervisi lembaga dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja dan nama baik atau kredibilitas lembaga pendidikan. Materi berikutnya yaitu tujuan supervisi pendidikan. Tujuan supervisi pendidikan harus sama dengan tujuan pendidikan nasional yang disampaikan pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2003 melalui perbaikan serta peningkatan kegiatan belajar mengajar. Selain itu, menurut Gunawan, beberapa tujuan dari supervisi pendidikan diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu membina guru-guru untuk lebih memahami tujuan umum pendidikan. Dengan demikian, agar menghilangkan anggapan tentang adanya mata pelajaran atau bidang studi penting atau tidak penting, sehingga setiap guru mata pelajaran dapat mengajar dan mencapai prestasi maksimal bagi siswa-siswinya. Yang kedua yaitu membina guru-guru mengatasi problem-problem siswa demi kemajuan prestasi belajarnya. Yang ketiga yaitu membina guru-guru dalam mempersiapkan siswa-siswa untuk menjadi anggota masyarakat yang produktif, kreatif, etis, serta strategis. Yang keempat yaitu membina guru-guru dalam meningkatkan kemampuan mengevaluasi, mendiagnosa kesulitan belajar, dan seterusnya. Yang kelima yaitu membina guru-guru dalam memperbesar kesadaran tentang tata kerja yang demokratis, kooperatif, serta gotong royong.
Yang keenam yaitu memperbesar ambisi guru-guru dalam karyawan dalam meningkatkan mutu profesinya. Yang ketujuh yaitu membina guru-guru dan karyawan dalam meningkatkan popularitas sekolahnya. Dan yang terakhir yaitu melindungi guru-guru dan karyawan dalam meningkatkan popularitas sekolahnya. Yang kesembilan yaitu melindungi guru-guru dan karyawan pendidikan terhadap tuntutan serta kritik-kritik tak wajar dari masyarakat. Yang ke-10 yaitu mengembangkan sikap kesetiakawanan dan kesejawatan dari seluruh tenaga pendidikan. Materi selanjutnya yaitu prinsip supervisi pendidikan. Melihat dari tujuannya yang ditujukan untuk perbaikan serta peningkatan kegiatan belajar mengajar, supervisi pendidikan haruslah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama yaitu supervisi bersifat ilmiah atau scientific, yaitu bahwa supervisi memenuhi 3 kriteria sebagai prosedur ilmiah, yakni yang pertama sistematis karena dilakukan dengan cara teratur, melalui dengan perencanaan yang matang, dan dilakukan secara kontinu. Yang kedua yaitu objektif, karena dilakukan bukan atas prasangka individu, tetapi didasarkan atas informasi dan data yang nyata. Yang ketiga yaitu menggunakan instrumen yang baik untuk mengumpulkan data, sehingga data yang diperoleh benar-benar data yang terandalkan. Kedua yaitu supervisi dilakukan dengan prinsip demokratis, karena perintah atau takut atasan tetapi dilakukan dalam situasi kekeluargaan, melalui musyawarah, saling memberi dan menerima. Yang ketiga yaitu supervisi dilakukan dengan cara kerjasama, kooperatif, dan selalu mengarahkan kegiatannya untuk mencapai tujuan bersama dengan menciptakan situasi belajar mengajar yang lebih baik. Yang keempat yaitu supervisi bukan dilakukan dengan instruktif, tetapi atas dasar kreativitas dan inisiatif guru sendiri, di mana supervisor hanya memberikan dorongan agar terciptanya situasi belajar mengajar dengan baik. Yang kelima yaitu supervisi dilakukan dengan suasana terbuka, tidak sembunyi-sembunyi, tetapi dengan cara terus terang melalui pemberitahuan baik resmi maupun tidak resmi, sehingga guru yang akan disupervisi sudah mengetahui terlebih dahulu bahwa akan disupervisi. Yang keenam yaitu supervisi bukan hanya tertuju kepada suatu atau lebih unsur yang ada di sekolah, tetapi meliputi guru, kepala sekolah, pegawai tata usaha, dan objeknya meliputi kurikulum, sarana, pembiayaan, kesiswaan, kegiatan humas, dan tata laksana. Materi yang terakhir yaitu fungsi supervisi pendidikan. Terdapat 8 fungsi utama dari supervisi pendidikan yang diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, mengkoordinasi semua usaha sekolah. Kedua, memperlengkapi kepemimpinan sekolah. Yang ketiga yaitu memperluas pengalaman guru. Keempat, menstimulus usaha-usaha yang kreatif. Yang kelima, memberikan fasilitas dan penilaian terus-menerus. Yang keenam, menganalisis situasi belajar mengajar. Yang ketujuh, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota staf. Dan yang terakhir yaitu mengintegrasikan tujuan pendidikan dan membantu meningkatkan kemampuan mengajar guru-guru. Sekian pembahasan materi dari saya, semoga dapat dipahami dan dimengerti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.